Selamat bergabung pada mata kuliah Sistem Enterprise. Nama saya Mahendrawati dan saya akan memandu kalian pada mata kuliah ini. Untuk video pertama ini, saya akan memberikan pengantar tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Ketika kita bicara enterprise system atau sistem enterprise, maka yang segera terpikirkan adalah produk-produk enterprise resource planning ERP seperti SAP, Oracle yang proprietary atau Odoo dan Adam Pierre misalnya yang open source. Pandangan ini tidak salah karena memang ERP adalah produk enterprise systems yang pertama kali dikembangkan. Enterprise Resource Planning atau ERP semakin banyak diimplementasikan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Pada awal-awal implementasi ERP, sebagian besar manajemen tidak memahami banyaknya hal yang harus dipertimbangkan sebelum, selama, dan setelah implementasi. Sistem ERP bukan sekadar software. Dia adalah sistem yang sangat berbeda dengan paket software biasa seperti Microsoft Office atau paket-paket software lainnya. Tidak ada jalan pintas dalam mengimplementasikan sistem ERP. Ketika kita akan memahami ERP, ada baiknya kita meninjau dari konsep terkait sistem informasi, teknologi informasi, perangkat lunak, perangkat keras, proses bisnis, dan people atau manusia. Sistem informasi adalah komponen kritis bagi organisasi yang sukses dewasa ini. Sistem informasi menyediakan otomasi komputer untuk mendukung fungsi bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, pelayanan pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan operasi bisnis. Sistem informasi berperan besar dalam aktivitas primer maupun sekunder dalam rantai nilai sebuah perusahaan atau organization's value chain. Sistem informasi itu sendiri mencakup perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, proses-proses data, dan manusia. Sementara teknologi informasi mencakup elemen perangkat lunak dan perangkat keras. Peran dari sistem informasi adalah untuk memproses data menjadi informasi menggunakan sumber daya teknologi informasi, proses bisnis, dan manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah komponen dari sistem informasi. Sistem informasi umumnya menggunakan model 3 fase, yaitu input, proses, dan output. Kombinasi dari kelima komponen SI biasanya digunakan pada tiap tahap. Sebagai contoh, pada proses input dan output, manusia sangat banyak digunakan, sementara teknologi informasi dan aturan proses bisnis banyak digunakan selama fase proses. Gambar ini menunjukkan perbandingan antara proses dalam sistem industri dengan sistem informasi. Pada sistem industri, masukan berupa bahan mentah mengalami proses produksi untuk menghasilkan output berupa produk akhir. Sementara sistem informasi mendapatkan masukan data mentah yang mengalami pemrosesan dengan proses bisnis untuk menghasilkan luaran berupa laporan. Organisasi bisnis menjadi semakin kompleks karena semakin banyaknya lapisan dalam hierarki manajemen, semakin meningkatnya tingkat koordinasi antar departemen, dan setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Tidak ada satu sistem informasi pun yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis dari sebuah organisasi. Manajemen biasanya dikategorikan menjadi 3 level, strategis, menengah, dan operasional. Setiap tingkatan manajemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda seperti ditunjukkan pada gambar. Karakteristik dari masing-masing level adalah di level strategis, fungsi-fungsi sangat tidak terstruktur dan sumber daya tidak ditentukan. Kebutuhan kuantitatif lebih sedikit. Sementara di level operasional, fungsi-fungsinya sudah sangat terstruktur dan sumber daya sudah ditentukan, sehingga kebutuhan-kebutuhan kuantitatif lebih banyak. Sementara itu, level manajemen menengah, dia berada di antara strategis dan operasional. Seorang eksekutif puncak membutuhkan sebuah laporan yang dengan cepat menyatakan misalnya produk-produk tertentu yang terjual dengan baik di pasaran pada waktu dan tempat yang berbeda. Sementara manajemen operasional tertarik pada laporan penjualan yang detail dari seluruh produk yang menjadi tanggung jawabnya pada bulan lalu.
Ini adalah contoh bagaimana di dalam sebuah organisasi, level manajerial dan juga fungsional itu sangat mempengaruhi kebutuhan tentang data dan informasi. Proses bisnis adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan bisnis. Di dalam gambar kita melihat salah satu contohnya yaitu proses bisnis pemenuhan pesanan pelanggan. Selain itu, ada lagi proses pemesanan bahan, menarget pelanggan, merancang produk baru, atau menyewa tenaga kerja, dan lain-lain. Proses bisnis bisa dikatakan mengacu pada bagaimana sebuah pekerjaan diatur, dikoordinasikan, dan ditujukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Juga kita bisa lihat sebagai aliran atau workflow dari bahan, informasi, dan pengetahuan yang nyata, yaitu berupa sekumpulan aktivitas. Dan yang terakhir, kita juga bisa menganggap proses bisnis sebagai cara di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, dan cara yang ditentukan oleh manajemen untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dianggap sebagai sekumpulan proses bisnis. Banyak proses bisnis melekat pada sebuah area fungsional tertentu. Sebagai contoh, fungsi penjualan dan pemasaran akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan, dan fungsi sumber daya manusia akan bertanggung jawab untuk mendapatkan tenaga kerja. Proses bisnis yang lain melintasi berbagai area fungsional dan membutuhkan koordinasi antar departemen. Kembali kepada contoh kita tentang proses pemenuhan pesanan pelanggan, di sini kita melihat bahwa aktivitas membuat dan memasukkan pesanan dilakukan oleh bagian penjualan. Kemudian, bagian akuntansi melakukan pengecekan kredit kepada pelanggan, menyetujuinya, dan membuat tagihan. Permintaan yang disetujui kemudian dirakit dan dikirim oleh bagian manufaktur. Jadi, secara menyeluruh, proses pemenuhan pesanan pelanggan ini melibatkan fungsi penjualan, akuntansi, dan manufaktur. Seiring dengan semakin besar dan kompleksnya sebuah organisasi, maka manajemen cenderung membagi fungsi-fungsi ke dalam unit-unit yang lebih kecil dengan menempatkan sekelompok staf untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam melaksanakan proses atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya, berbagai departemen membutuhkan data dan informasi dari bagian lainnya. Gambar ini menunjukkan data dan informasi untuk sebuah proses perencanaan. Secara tradisional, kebutuhan informasi untuk setiap fungsi atau departemen difasilitasi dengan adanya sistem informasi khusus, misalnya sistem informasi keuangan, kepegawaian, pemasaran, dan lain-lain. Masing-masing sistem umumnya memiliki arsitektur teknologi informasi tersendiri, sehingga data dan informasi disimpan oleh masing-masing departemen terpisah dari departemen lainnya. Kenyataan bahwa untuk setiap proses, data dan informasi tersebar di berbagai bagian menimbulkan beberapa masalah, yaitu data redundansi dan information asymmetry, di mana data dan informasi tidak dapat diperoleh dengan cepat. Gambar ini menunjukkan contoh data daftar produk yang muncul di database sales and marketing, produksi, dan juga pengadaan. Dalam skala besar, redundansi ini menimbulkan ketidakefisienan. Resiko lainnya adalah information asymmetry, di mana data yang sama namun disimpan di dalam database yang berbeda sehingga dia menjadi tidak konsisten. Misalkan saja, produksi melakukan update terhadap daftar produk, namun bagian sales dan marketing serta pengadaan tidak melakukannya, sehingga daftar produk di ketiga database tersebut mungkin tidak sama. Permasalahan lain yang timbul dari kondisi ini adalah waktu untuk mendapatkan informasi bisa cukup panjang. Misalnya, bagian penjualan membutuhkan informasi tentang berapa sisa barang yang dapat dijual. Maka, bagian penjualan atau sales harus menghubungi bagian gudang. Gudang akan mengecek data barang yang tersisa di gudang. Namun, perlu juga dicocokkan dari sisa barang yang tersedia di gudang dan berapa barang yang telah dijanjikan.
Selain itu, bagian sales juga harus menghubungi bagian produksi untuk mengetahui barang yang sedang dalam produksi. Jika semua masih dilakukan secara manual atau sudah terotomasi, namun data atau informasi tersebut berada pada database yang berbeda-beda, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi lama. Fenomena munculnya sekumpulan sistem independen dan tidak terintegrasi dikenal dengan Silo Information Systems atau silo sistem informasi, di mana fenomena ini menimbulkan bottlenecks dan mengganggu produktivitas. Pada era persaingan yang semakin kompetitif dewasa ini, sebuah organisasi akan mengalami kesulitan untuk beroperasi dan bertahan dengan silo information system. Organisasi harus menjadi lincah dan fleksibel sehingga membutuhkan sistem informasi yang memiliki data, aplikasi, dan sumber daya terintegrasi untuk seluruh organisasi. Untuk berkompetisi secara efektif, organisasi harus berfokus kepada pelanggan. Hal ini membutuhkan integrasi antar fungsional antara akuntansi, pemasaran, dan departemen lain dalam organisasi. Perubahan cara pandang perusahaan dari fungsional ke cara pandang berbasis proses dan didukung perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya ERP dan kemudian sistem enterprise lainnya. Sistem enterprise merupakan komponen penting bagi organisasi dewasa ini dan menyediakan dukungan otomasi komputer untuk berbagai fungsi bisnis. Secara umum, sistem enterprise berperan penting dalam berbagai aktivitas utama maupun pendukung dalam rantai nilai sebuah organisasi. Gambar ini menunjukkan apa yang Motiwala dalam bukunya kelompokkan ke dalam sebuah sistem enterprise. Memang pada intinya adalah enterprise resource planning, tapi dalam kaitannya dengan hubungan kepada supplier, ada juga enterprise system yang disebut dengan supply chain management. Kemudian dalam kaitannya dengan pelanggan, ada sistem enterprise yang disebut dengan customer relationship management. Selain itu, ada juga yang menghubungkan dengan employee atau tenaga kerja yang disebut dengan knowledge management atau collaboration. Sementara ada juga sistem enterprise yang disebut dengan partner relationship management yang menghubungkan perusahaan dengan partner. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas cukup banyak tentang ERP, tapi kita tidak akan bicara lebih banyak tentang knowledge management maupun partner relationship management. Kita juga akan melihat sedikit tentang supply chain management dan customer relationship management. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.